Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa bertemu Anda. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang saya yakin dekat banget sama keseharian kita. Gimana sih caranya kita bisa berinovasi lebih cepat dan lebih cerdas buat layanan publik? Kita akan bedah bareng-bareng cara membangun solusi yang nggak cuma minimalis, tapi yang paling penting, benar-benar bermanfaat buat masyarakat yang kita layani. Oke, kita mulai dari yang paling sering kita rasain ya. Pernah nggak sih ngerasa kejebak di siklus ini? Rapat yang kayaknya nggak ada ujungnya, bikin perencanaan yang detailnya minta ampun, pas mau jalan ada lagi revisi, terus aja muter-muter di situ. Siklus ini kan benar-benar nguras energi, waktu, dan ujung-ujungnya hasilnya belum tentu seperti yang kita harapkan. Nah, ini dia nih, alur proyek yang mungkin udah kita hafal di luar kepala. Dari satu ide awal, kita masuk ke fase rapat dan perencanaan yang bisa makan waktu berbulan-bulan. Begitu anggaran yang besar disetujui, baru deh kita bangun solusinya secara lengkap. Masalahnya di mana? Evaluasinya baru ada di paling akhir. Jadi kalau ternyata ada yang salah, atau masyarakat nggak suka, ya semuanya udah terlambat buat diperbaiki. Sayang banget kan? Sekarang, bayangin deh, gimana kalau saya bilang ada cara untuk memotong semua proses panjang dan berisiko tadi? Ada sebuah metode yang bisa bikin kita ngetes ide layanan baru ke masyarakat, bukan dalam hitungan bulan, tapi cuma dalam hitungan hari. Penasaran kan? Nah, inilah yang akan kita kupas tuntas. Oke, mari kita kenalan sama konsep kuncinya. Purwarupa cepat, atau yang kerennya disebut prototyping. Ini bukan sekedar teknik loh, tapi ini soal perubahan mindset yang mendasar. Kita geser fokus kita. Dari yang tadinya membangun sesuatu yang sempurna untuk diluncurkan, kita ubah jadi membangun sesuatu yang simple untuk belajar. Kuncinya ada di kata belajar. Jadi, apa sih sebenarnya Purwarupa itu? Gampangnya gini, ini tuh kayak maket atau draft kasar dari ide kita. Tujuannya bukan buat jadi produk akhir yang kinclong, tapi cuma sebagai alat pancing. Alat untuk mancing masukan-masukan berharga dari pengguna kita, yaitu masyarakat, sebelum kita terlanjur keluarin anggaran dan waktu yang besar. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Cara lama itu ibaratnya kita langsung bangun gedung 10 lantai tanpa tes pondasi. Risikonya gede banget. Kalau gagal, ambruk semua. Sedangkan cara prototyping, kita kayak bikin maket gedungnya dulu dari kardus. Kalau ada yang miring atau nggak pas, ya tinggal kita benerin kardusnya. Risikonya kecil, dan kita jadi belajar banyak dengan cepat. Manfaatnya buat kita di sektor publik ini nyata banget. Pertama, jelas, hemat anggaran negara. Kedua, kita bisa ngurangin risiko proyek gagal total. Dan yang paling penting nomor 3, ini bisa ningkatin kepuasan masyarakat. Contohnya gini, bayangin unit kerja Anda mau bikin sistem antrian online. Cara lama, rapat, tender, habis ratusan juta. Pas jadi, ternyata masyarakat bingung cara pakainya. Nah, dengan prototyping, kita bisa coba dulu simulasi pakai grup WhatsApp selama seminggu. Dari situ, kita bisa langsung belajar apa yang warga butuhkan, sebelum Rp1 pun keluar untuk bikin aplikasi. Kelihatan kan kekuatannya? Oke, sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, bentuk prototipe ini kayak gimana sih? Apa harus canggih dan pakai teknologi tinggi? Jawabannya, nggak sama sekali. Yuk, kita lihat 3 wujud dasarnya yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Yang pertama dan paling sederhana, prototipe kertas. Ini beneran sesimpel itu. Cuma coret-coretan alur layanan di kertas HVS atau sketsa tampilan aplikasi di buku catatan. Jangan remehkan loh, justru karena simpel, ini jadi super cepat, super murah, dan kalau ada masukan, tinggal coret dan gambar ulang. Nggak perlu keahlian desain sama sekali. Naik tingkat sedikit, ada prototipe digital. Ini semacam gambar atau mockup di layar komputer yang bisa diklik-klik, jadi seolah-olah kita lagi pakai aplikasi atau website beneran. Ini bagus banget kalau kita lagi ngerancang layanan digital, karena masyarakat bisa langsung rasain pengalamannya dan kasih masukan yang lebih detail. Nah, yang ketiga ini namanya Service Blueprint. Anggap aja ini kayak peta super lengkap dari sebuah layanan. Peta ini nunjukin semua perjalanan warga dari awal sampai akhir, sekaligus nunjukin semua proses di belakang panggung yang kita lakukan di internal. Ini alat yang ampuh banget buat membedah layanan yang kompleks dan melibatkan banyak bagian. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan baik. Gampangnya gini, kalau idenya masih di awang-awang, mulailah dengan kertas. Kalau Anda mau ngetes interaksi dan tampilan, coba bikin prototip digital. Dan kalau layanan yang mau dibenahi itu rumit banget, Service Blueprint adalah jawabannya. Intinya, pilih alat yang paling pas untuk menjawab pertanyaan yang ada di kepala kita. Nah, ini bagian yang paling saya suka. Anda nggak perlu nunggu surat perintah, nggak perlu nunggu anggaran turun. Anda bisa mulai melakukan ini sekarang juga. Beneran. Dengan apapun yang ada di sekitar Anda.
Mari kita lihat beberapa teknik dan alatnya yang super sederhana. Tekniknya juga seru-seru loh. Kita bisa coba role playing, alias main drama-dramaan. Satu orang jadi warga yang bingung, yang lain jadi petugas. Atau bikin storyboard, gambar cerita kayak komik tentang pengalaman warga. Ada juga teknik Wizard of Oz yang unik. Kita pura-pura punya sistem canggih, padahal di belakang layar ada teman kita yang menjalankannya manual. Seru kan? Dan coba lihat deh alat-alatnya. Ini bukan soal software jutaan rupiah. Kita ngomongin kertas, spidol, sticky notes, barang-barang yang saya yakin ada di meja kerja Anda sekarang. Bahkan HP di saku Anda itu bisa jadi alat yang ampuh buat merekam simulasi layanan. Ini bukti paling nyata kalau inovasi itu bukan soal punya uang banyak, tapi soal punya kemauan dan kreativitas. Oke, kita udah bahas konsepnya, kita udah lihat jenis-jenisnya, bahkan alat-alat sederhananya. Sekarang, sampailah kita ke bagian yang paling krusial, mengubah semua ini dari sekedar pengetahuan di kepala menjadi sebuah tindakan nyata. Jadi, pertanyaannya untuk Anda, apa langkah pertama Anda? Coba deh, ingat-ingat selalu kalimat ini. Buang jauh-jauh beban untuk harus bikin sesuatu yang sempurna dari awal. Bukan itu tujuannya. Tujuan kita adalah belajar secepat mungkin dengan resiko sekecil mungkin. Kalau prototipe kita gagal, itu bukan kegagalan. Justru itu adalah pembelajaran berharga yang menyelamatkan kita dari kegagalan yang jauh lebih besar dan mahal nanti. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda sebuah tantangan kecil. Coba luangkan waktu sejenak, lihat sekeliling unit kerja Anda. Pasti ada kan, satu masalah kecil atau proses yang kurang efisien. Mungkin formulir yang membingungkan atau alur yang berbelit. Nah, bisakah Anda mencoba membuat satu prototipe super sederhana untuk menguji satu ide solusi minggu ini juga? Mulailah dari yang kecil, mulailah sekarang. Mari kita sama-sama ciptakan layanan publik yang lebih baik.